Hai, welcome to Artocles. Dunia kini makin canggih. Sosial media dan berbagai aplikasi sudah menjadi hal yang biasa bagi siapapun, tidak terkecuali mereka yang masih anak-anak dan para manula. Perkembangan ini membuat jarak yang jauh terasa dekat dan mempermudah dalam menjangkau apapun yang kita mau, asalkan rela mengeluarkan isi kantong jika ingin yang sesuai dengan hati. Contohnya kasus sekarang di mana seorang nenek bisa mendapatkan jodoh melalui aplikasi kencan online. Jauh lebih mudah walaupun sebenarnya dia sudah punya suami baru. Ribet kan? Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Perkenalkan dulu seorang wanita yang lahir pada tahun 1968 bernama Kimor, adalah anak sulung dari 5 bersaudara, menikah pada tahun 1989 dengan pria bermarga Teaf yang merupakan juragan perhiasan. Makanya kehidupan perempuan tersebut sejak itu bergelimang harta karena dimanja dan disayang suami. Pada 1991, putranya lahir dan menjadi anak yang pintar, bahkan lulus serta kerja menjadi seorang PNS bidang pangan dan logistik di kota Krong Batambang. Jadi pisah rumah dengan orang tuanya. Kegiatan Kimor kebanyakan olahraga, terutama aerobik, yoga, dan fitness. Digeluti dengan serius, makanya kemudian dia menjadi seorang instruktur senam sembari berbisnis produk kesehatan. Di tahun 2015, sang suami pergi untuk selamanya karena sakit, sementara putranya menikah setahun kemudian dan menetap di Krong Batambang bersama istrinya. Kimor resmi menjadi seorang nenek saat cucu pertamanya lahir di tahun 2016, disusul cucu kedua pada 2018. Dia sering mengunjungi keluarga anaknya tersebut 1-2 kali dalam sebulan. Walau memiliki banyak harta dan masih juga berkegiatan normal, Kimor merasa kesepian di rumah besarnya, hingga kemudian adik bungsunya yang bernama Dara Fimeas tinggal di sana untuk menemani. Wanita berusia 36 tahun ini memiliki usaha bersama temannya di bidang rumah makan kecil-kecilan, sekaligus membantu MLM produk kesehatan milik kakaknya. Inilah yang bikin Darafi lupa cari pasangan dan masih aja ngejomblo, padahal wajahnya cantik dan bodi juga bagus, namun mungkin terlalu pemilih. Di tahun 2018, ada keponakan Kimor juga bernama Kosal numpang tinggal. Pemuda berusia 21 tahun ini kuliah di Institut Teknologi Kamboja dan orang tuanya berada di kota Bandung. Nah, ayah si Kosal ini adalah adik nomor 2 Kimor. Dia sebenarnya sempat yang ngekos deket kampus namun disuruh tinggal di sana aja supaya lebih irit. Punya kerjaan di bidang olahraga membuat wajah Kimor kelihatan awet muda. Apalagi dia juga konsumsi produk kesehatan yang dijualnya. Sebagian orang mungkin gak nyangka dia udah usia 50 tahunan dan punya cucu. Dirinya jadi instruktur senam di 3 tempat berbeda. Jadi ada jadwalnya tuh tiap hari pindah-pindah. Salah satunya adalah Superfit Fitness. Di sini juga sang adik Darafi jadi member dan sering olahraga. Tempatnya bagus dan bersih. Wanita ini senang latihan di sana karena cowoknya juga ganteng-ganteng. Sampai akhirnya dia kenalan dengan seorang pria bernama Ruben P yang dulunya pernah tinggal di Thailand. Ngakunya sih sekarang jadi konsultan kesehatan tapi nggak jelas di mana. Keduanya sering join fitness bareng dan terkadang nongkrong sepulang nge-gym. Entah mengapa, Darafi menyukai pria ini walaupun usia Ruben lebih muda 4 tahun, tapi tetap aja udah sama-sama dewasa. Sampai suatu hari ketika lagi asik ngumpul, Ruben bertanya mengenai Kimor karena sering lihat di tempat gym. Darafi langsung cerita bahwa itu kakak kandungnya, udah janda dan memiliki banyak bisnis selain ngajar senam. Justru yang selanjutnya terjadi adalah pemuda itu lebih tertarik bicara tentang Kimor. Tiap ketemu di Superfit juga langsung ditegur dan ngobrol nyambung. Wanita itu awalnya cuma sekedar respon karena Ruben kan bilang teman adiknya, apalagi sesama member di situ. Namun malahan jadi minta nomor handphone dan komunikasi mereka lebih intens. Makanya saat Kimor bertanya pada Darafi apakah itu pacarnya, sang adik bilang cuma temen, padahal dia suka sama Ruben namun gak bersambut.
Sementara dengan beraninya, lelaki itu mulai sering ngajak Kimor latihan bareng, makan, nonton, bahkan piknik berduaan. Berpacaran, hingga kemudian menikah pada Valentine di 14 Februari 2018 saat usia Kimor 50 dan suaminya 31 tahun. Saat itu Ruben diwakili pamannya yang menjadi wali. Sebenarnya Daravi sempat menolak pernikahan kakaknya, bukan hanya karena dia suka Ruben, namun perbedaan usia 19 tahun serta pacaran mereka cuma 2 bulan langsung kawin, menurutnya terburu-buru. Apalagi saat tahu bahwa semua biaya nikah ditanggung Kimor. Orang tua serta pekerjaan Ruben juga nggak jelas. Tapi karena kakaknya udah ngotot mau nikah lagi, ya dibiarkan aja. Takutnya disangka iri. Mungkin emang udah jodoh kali ya. Setelahnya lelaki itu jadi tinggal di rumah besar mereka. Kegiatannya tiap hari cuma nge-gym atau nganter-nganter Kimor ngajar senam. Kalau ditanya sama Daravi, emangnya kamu nggak kerja? Dijawab, saya udah mengundurkan diri, mau berbakti sama istriku aja. Lah ternyata pengangguran toh. Hari-hari selanjutnya, pria tersebut semakin boros, beli motor, nge-DP mobil, handphone baru, baju dan sepatu bermerek yang semua pakai uang Kimor. Kelihatannya wanita itu nggak keberatan ya, bahkan sering kini Ruben ngatur-ngatur ART di rumah. Beberapa kali ponakan Kosal pulang larut dimarahin. Ini membuat mereka sering bertengkar, bahkan hampir adu fisik. Pada Agustus 2018, pemuda tersebut minta keluar, mau ngekos aja deket kampus lagi. Daravi udah mencoba menasehati supaya bertahan di sana dan lebih sabar ngadepin paman barunya. Namun Kosal tetap mau pergi, sementara Kimor lebih cuek. Biarin aja lah udah gede ini, gitu aja ngambek. Akhirnya cabutlah pemuda tersebut dari sana. Majunya teknologi tentu bisa diikuti sama wanita gaul seperti Kimor. Dia cari bahan senam dari YouTube, berhubungan dengan membernya melalui Facebook dan Instagram. Sampai-sampai mulai ketagihan main Tinder karena banyak cowok-cowok ganteng katanya. Dia nyuruh adiknya supaya cari jodoh juga di sana. Namun Daravi bilang udah sering tapi belum ada yang klop. Gak tau kenapa, Ruben tahu bahwa Kimor suka buka aplikasi kencan tapi cuek. Yang penting uang saku lancar kali ya. Bahkan pernah nih Daravi nanya ke kakaknya, emangnya suamimu gak marah kamu buka Tinder? Malah dijawab, halah udah bosen juga aku sama dia. Lagian Ruben juga kan main sama cewek lain. Dikiranya aku gak tahu. Kalau mau pisah ya silakan, palingan jatuh miskin lagi dia. Daravi cuma bisa geleng-geleng kepala. Pernikahan macam apa ini? Pada bulan Mei 2019, Kimor bercerita pada adiknya bahwa dia berhubungan dengan pria asal kota Preifeng bernama Nara. Mereka udah 2 kali bertemu karena kenal dari Tinder. Hal ini juga diceritakan pada Ruben, makanya terserah apakah lelaki itu mau lanjut dan tinggal di sana atau pisah secara baik-baik. Ternyata pria berotot tersebut memilih tinggal. Ada perjanjian tentang uang saku dan kamar yang dipakai. Nampaknya Nara nggak keberatan karena udah suka juga sama Kimor. Mereka menikah secara agama dan saksi saja, seperti nikah Syria pada hari Sabtu 20 Juli 2019 saat usia Kimor 51 dan suami barunya 30 tahun. Selanjutnya tinggal bersama dalam satu atap. Kini Nara yang menjadi supir dan asisten Kimor, nganter kemana-mana selain jadi peneman tidur. Di lain pihak, Ruben yang belum mau dicerai, mencoba dekati Daravi dan ngajak nikah. Dia bersedia kok pisah dari istrinya. Namun wanita tersebut menolak dan bilang tidak memiliki rasa lagi pada lelaki itu. Di akhir 2019, mulai sering terjadi pertengkaran antara Ruben dan Nara. Yang satu ngelarang Kimor buat ngasih uang, yang satu lagi protes. Bahkan mereka berebut kepemilikan mobil dan motor yang ada karena sebelumnya atas nama sang istri. Disinilah Kimor mulai sakit-sakitan, asam urat dan ulu hatinya suka nyeri, lemes terus bawaannya padahal rajin olahraga. Diam-diam menghubungi pengacara untuk dibuatkan surat mengenai hartanya, takut mendadak terjadi apa-apa. Kali ini Ruben dengan gencar mulai memikat hati istrinya lagi, bawain bunga, dibeliin makanan sampai mijet-mijet kaki kalau pas rebahan. Itu membuat Nara panas hati. Dia yang dari kemarin-marin maksa Kimor untuk menceraikan Ruben, ketakutan bila sang istri CLBK. Padahal kemarin pas nikah bilangnya nggak ada rasa lagi sama Ruben, kok sekarang kembali akrab. Saling bersaing pun terjadi di antara dua lelaki tersebut. Hingga pada Senin malam 10 Februari 2020 saat baru pulang dari restoran tempatnya berjualan, Daravi kaget melihat rumahnya ramai oleh polisi dan ambulans. Pada nggak ngebolehin dia masuk, namun maksa karena takut kakaknya kenapa-napa. Tetangga juga sempat menahan tangannya supaya di luar aja.
Tapi Darafi terus mendorong dan hatinya lega sebab Kimor baik-baik aja namun menangis. Dari beberapa petugas yang muncul akhirnya dirinya tahu ada tubuh tak bernyawa di dalam sebuah tong biru di halaman belakang yang ditemukan kakaknya dan sang ART. Diketahui bahwa itu adalah Ruben Pin yang telah menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-32 tahun. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Menurut cerita Darafi, pagi hari saat kejadian dia berangkat ke tempatnya berdagang. Di rumah ada Kimor, dua suaminya, serta sang ART. Sore hari, dia sempat olahraga ke Superfit dan tumben beberapa teman menanyakan keberadaan Ruben, di mana dia belum muncul sejak siang. Darafi juga ngerasa aneh, soalnya kan abang iparnya itu selalu nongkrong di tempat gym. Lawang pengangguran, hampir tiap hari ketemu di sana tapi sering dicuekin. Sehabis fitness 1 jam, Darafi balik ke rumah makan sampai jam 7 malam baru pulang. Nah, siang itu ternyata jadwalnya Kimor ke dokter. Sudah 2 minggu ya dia cuti dan berobat, ditemani ART hingga Ruben dan Nara yang tinggal di rumah. Sepulangnya mereka, kediaman kosong gak ada orang. Sang ART memutar dari samping menuju pintu belakang untuk buka. Ternyata dia menemukan tong air biru yang biasa dipakai untuk membuang sisa makanan berisikan tubuh Ruben. Berteriak memanggil tetangga, lalu nelpon pihak berwajib. Menurut para penyidik, lelaki tersebut kehilangan nyawa karena luka akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh termasuk perut dan lehernya. Tentu saja semua tuduhan mengarah pada suami terbaru Kimor, Nara, karena merupakan orang terakhir yang bersamanya. Mereka sering berantem dan gak pernah akur, terkhusus baru-baru ini memperebutkan siapa yang berhak mendapatkan harta sang istri. Sempat terjadi pengejaran selama seminggu, akhirnya lelaki tersebut berhasil ditangkap di Periasi Hanok pada Selasa 18 Februari 2020. Tak berkutik karena sidik jari, DNA, dan CCTV komplek perumahan menunjukkan memang dia yang bertanggung jawab. Akhirnya Nara pun mengaku sebagai pelaku. Katanya cuma membela diri karena saat itu sudah di luar kontrol. Badan Ruben lebih besar dan menghajarnya habis-habisan. Dia pun mengambil pisau dari dapur, menyerang hingga Ruben tak sadarkan diri lalu menaruhnya di tong biru. Soalnya bingung mau diapain. Panik kemudian kabur sambil membawa sejumlah uang yang diambilnya dari dompet Ruben. Menurut cerita Kimor, perasaannya pada Ruben udah hambar sejak pernikahan berjalan 14 bulan. Dia tahu suaminya suka main perempuan dan tidak setia. Dirinya nekat cari kenalan dari aplikasi kencan dan bertemu sama Nara dengan cerita sedih mengenai hidupnya. Dia bilang miskin serta sedang mencari cinta sejati. Chemistry mereka dapet makanya menikah. Sementara di tempat lain, kasihan juga Ruben ogah dicerai. Terpaksa jalani keduanya sampai nanti Ruben bosen dicuekin lalu pergi. Namun setelah 7 bulan dengan Nara, lelaki tersebut nampaknya lebih licik. Feeling Kimor, suami mudanya itu suka mencampurkan zat aneh pada makanan dan minuman yang membuatnya sakit perlahan. Dia curiga Nara berniat jahat, makanya mulai menjauh dan mendekati Ruben. Ini yang bikin kedua pria tersebut sering cekcok hingga terjadi hal mengerikan. Padahal menurut Kimor, semua hartanya kelak cuma bakal dikasih 50-50% pada adik dan putranya di Krong Batambang. Sang pengacara Kun Soti mengatakan bahwa tubuh kliennya jauh lebih kecil, jadi mustahil jika Nara yang menyerang duluan. Jelas ini usaha melindungi diri, lihat aja badan Ruben gede berotot, mana berani mencari gara-gara kecuali posisinya sudah terdesak baru melawan. Mereka berharap Nara nggak dihukum karena kejadian ini tidaklah yang disengaja. Salahnya cuma nggak melapor karena takut polisi. Sementara Darafi juga ikut bersaksi tentang sifat kakaknya. Udah nenek-nenek tapi masih bugar, namun ya centil gak bisa ngelihat cowok yang bening, pasti pengen disamber. Dan ternyata kini semua malah jadi bumerang. Menurutnya, kedua suami kakaknya sama-sama tukang ribut dan pemarah. Nara gak pernah takut sama Ruben meski berbadan lebih kecil. Beberapa kali memulai keonaran dengan main kaki pada Ruben, jadi pantas dihukum sesuai perbuatannya. Hingga pada pembacaan keputusan per hari Selasa 23 November 2021, ini setelah masa pandemi ya, di Pengadilan Kota Phnom Penh, hakim menyatakan bahwa Nara bersalah dengan sengaja melenyapkan nyawa Ruben Pin dengan tuntutan tingkat 1. Lelaki berusia 31 tahun tersebut diganjar 25 tahun kurungan
dan boleh bebas bersyarat setelah menjalani sedikitnya 17 tahun penjara. Sementara, Ibu Kimor juga terkena pasal perbuatan tercela dengan memiliki 2 suami. Saat itu dia ngelawan sebab kan pemuka agamanya mengizinkan. Kalau tahu dilarang pasti nggak dilakukan. Tetap bersalah, tapi hukumannya cuma wajib lapor selama 2 bulan. Bahkan pernikahan keduanya bersama Nara dianggap tidak sah. Saya kurang ngerti juga undang-undang tentang pernikahan ini di Kamboja, tapi cuma perkawinannya dengan mendiang Ruben kemarin yang dianggap resmi. Namun orangnya juga udah pergi untuk selamanya. Bagaimana menurut kamu tentang kasus kita yang ruwet ini? Apakah Ruben serta Nara benar-benar mencintai nenek Kimor? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan ingat untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih.